Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Silvina Rosita Yulianti. Saya merupakan mahasiswa sarjana matematika dari Universitas Gajah Mada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya yang merupakan anggota dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah sistem dinamik, yaitu aplikasi sederhana pada sistem dinamik. Namun, sebelum kita beranjak kepada materi, saya akan memperkenalkan kelompok kedua terlebih dahulu. Yang pertama ada Dionysius Respati Samudra, kemudian yang kedua ada saya sendiri, Silvina Rosita Yulianti, yang ketiga ada Hanifah Regina Fajrin, yang keempat ada Ariska Yuliana, dan yang terakhir ada Vera Adinda Nurmiana. Nah, model yang kami ambil atau aplikasi yang kami ambil adalah Beaverton Holt model. Nah, model ini merupakan perumuman atau generalisasi dari model dinamik diskrit yang membahas tentang pertumbuhan suatu populasi secara logistik. Lebih spesifik lagi, model ini juga menjelaskan pertumbuhan satu spesies populasi secara logistik seperti itu. Nah, persamaan logistik pada model ini adalah XN plus 1 sama dengan AXN dikalikan dengan 1 min XN per 1 plus CXN. Dengan XN ini merupakan anggota dari interval tertutup 0 sampai 1 dan C ini merupakan anggota dari interval terbuka 0 sampai 1. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah fixed point dari Fx sama dengan AXN dikalikan dengan 1 min XN per 1 plus CXN. Nah, kita misalkan fix point-nya yaitu X bar pada persamaan satu ini diperoleh X bar sama dengan A dikalikan dengan X bar dikalikan dengan 1 min X bar per 1 plus CX bar. Nah, dengan penyederhanaan dan pemfaktoran pada umumnya diperoleh X1 bar sama dengan 0 atau X2 bar sama dengan A min 1 per C plus A. Nah, di sini untuk memastikan bahwa X2 bar ini harus ada di dalam interval 0 sampai 1, maka diasumsikan A itu harus lebih dari sama dengan 1, seperti itu. Selanjutnya, kita akan menyelidiki kestabilan dari kedua fixed point tersebut. Nah, diperhatikan bahwa F aksen X sama dengan A dikalikan dengan 1 min 2X min CX kuadrat per 1 plus CX dikuadratkan. Nah, bagaimana kita memperoleh F aksen X ini? Kita menggunakan aturan derivatif biasa yang mana U aksen V min UV aksen per V kuadrat seperti itu. Nah, untuk X1 bersama dengan 0, F aksen 0 sama dengan A. Maka mutlak dari F aksen 0 ini sama dengan mutlak dari A. Maka fixed point X1 bar sama dengan 0 ini akan stabil jika A itu ada di antara 0 sampai 1 dan tidak stabil jika A lebih dari sama dengan 1. Seperti itu. Kemudian untuk X2 bar ini sama dengan A-1 per C plus A, titik X bar sama dengan A-1 per C plus A ini akan stabil asimptotik jika A ini berada di antara 1 sampai berada di antara 1 dan C plus 3 ditambah akar C plus 3 dikuadratkan plus 4C per 2. Nah, pasti banyak yang bertanya mengapa A ini tiba-tiba berada di antara 1 sampai C plus 3 plus akar C plus 3 dikuadratkan plus 4C per 2. Nah, di sini diberikan bukti sebagai berikut. Agar X2 bar ini stabil asimptotik, maka mutlak dari F aksen dari X2 bar ini
sama dengan mutlak dari kita substitusikan seperti biasa, A dikalikan dengan 1 min 2 A min 1 per A plus C min C dikalikan dengan A min 1 per A plus C dikuadratkan per 1 plus C dikalikan dengan A min 1 per A plus C dikuadratkan, ini harus kurang dari 1. Nah, dengan aturan pertidaksamaan mutlak, kita peroleh dua pertidaksamaan, yaitu pertidaksamaan 2 dan pertidaksamaan 3, seperti itu. Kemudian dari sini, dengan asumsi bahwa A ini lebih dari 1 dan C ini berada di dalam interval terbuka 0 sampai 1, penyebut akan selalu positif. Maka pertidaksamaan 2 ini pertidaksamaan 2 yang ini akan ekuivalen dengan min A plus C dikurangi C dikalikan dengan A min 1 kurang dari 0, seperti ini. Nah, pertidaksamaan di atas ini berlaku untuk A lebih dari 1, seperti itu. Sementara pertidaksamaan 3, pertidaksamaan yang ini akan ekuivalen dengan ini diperoleh A kuadrat min C plus 3 dikalikan A min C kurang dari 0 pertidaksamaan keempat. Ini dari sini dengan aturan pemfaktoran dan penyederhanaan biasa diperoleh persamaan 4 seperti ini. Nah, solusi dari pertidaksamaan 4 adalah A ini berada di antara C plus 3 dikurangi akar C plus 3 dikuadratkan plus 4C per 2 dan C plus 3 ditambah akar C plus 3 dikuadratkan plus 4C per 2. Nah, hal ini itu menjadikan sebuah kondisi yang mana fixed point X2 bar ini akan bernilai akan stabil asimptotik jika A ini berada di antara 1 dan C plus 3 plus akar C plus 3 dikuadratkan plus 4C per 2, seperti itu. Nah, kemudian kita akan melihat bifurkasinya. Persamaan satu tadi atau persamaan model tadi mengalami transcritical bifurcation ketika A sama dengan 1. Kenapa? Karena saat A ini bernilai 1, sistem ini hanya memiliki satu non-hyperbolic fixed point X bar sama dengan 0. Sehingga pada titik X bar, A sama dengan 0,1, sistem akan mengalami transcritical bifurcation, seperti itu. Ketika A sama dengan 1, terjadi pertemuan antara fixed point X1 bar sama dengan 0 dan X2 bar sama dengan A-1 per A plus C. Dan setelah melewati A sama dengan 1, cabang X1 sama dengan 0 ini tidak stabil. Dan cabang yang lain, X2 sama dengan A-1 per A plus C ini stabil asimptotik. Dengan kata lain, terjadi perubahan kestabilan saat A sama dengan 1, seperti itu. Nah, ketika A ini sama dengan C plus 3 plus akar C plus 3 dikuadratkan plus 4C per 2, maka F aksen dari X2 bar ini bernilai min 1, menyebabkan fixed point mengalami period doubling bifurcation. Nah, selanjutnya akan dicari titik periodik dengan periode 2. Kita misalkan X topi ini merupakan periodik 2 poin yang memenuhi F2X topi sama dengan X topi. Nah, diperoleh persamaan pada persamaan 5 sebagai berikut. Kemudian karena X1 bar ini sama dengan 0 dan X1 topi ini sama dengan 0 dan X2 topi ini sama dengan A-1 per A plus C merupakan fixed point, maka untuk mencari periode 2 poin perlu membagi persamaan 5 ini dengan X kuadrat min A-1 per A plus C X. Kenapa? Karena menurut materi sebelumnya kita tahu bahwa fixed point itu merupakan periodic point, jadi otomatis seperti itu. Jadi agar mempermudah perhitungan, persamaan 5
persamaan 5 ini dibagi dengan dua fixed point yang sudah diketahui, yakni X1 topi sama dengan 0 dan X2 topi sama dengan A-1 per A plus C. Sehingga diperoleh persamaan 6 sebagai berikut. A pangkat 3 min C kuadrat A dikalikan dengan X kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat dikalikan dengan 1 plus A dikalikan dengan X ditambah 1 plus A dikalikan dengan C plus A sama dengan 0, seperti itu. Kemudian, karena A plus C ini lebih dari 0, maka persamaan 6, yakni persamaan yang ini, ekuivalen dengan persamaan 7, yakni A dikalikan A min C dikalikan X kuadrat min A min C dikalikan 1 plus A dikalikan X plus 1 plus A sama dengan 0. Nah, maka ditemukan dua periodik point yang lain, yaitu X1 topi dan X2 topi, dengan A tidak sama dengan C sebagai berikut. X1, 2 topi ini diperoleh A min C dikalikan 1 plus A plus minus akar A min C dikuadratkan dikalikan dengan 1 plus A dikuadratkan min 4A dikalikan A min C dikalikan A plus 1 per 2A dikalikan dengan A min C. Seperti ini. Ini menggunakan rumus min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A pada persamaan yang persamaan 7 ini, seperti itu. Nah, untuk memeriksa kestabilan dari cycle ini, dengan memanfaatkan sifat bahwa periodik 2 poin ini stabil asimptotik, jika dan hanya jika df2 mutlak dari df2x topi dx kurang dari 1. Nah, dengan menggunakan aturan rantai, sifat df2x topi dx ini sama dengan f aksen x topi f aksen fx topi diadopsi terhadap periodik poin yang diperoleh, sehingga x1 topi dan x2 topi ini stabil asimptotik sehingga agar X1 topi dan X2 topi ini stabil asimptotik, maka haruslah mutlak dari F aksen X1 topi dikalikan F aksen X2 topi ini kurang dari 1. Nah, diperoleh ketidaksamaan seperti pada ketidaksamaan nomor 9 ini. Nah, pada left hand side 9 yang dari sisi kiri diperoleh ketidaksamaan 10 dan pada right hand side 9 ini diperoleh ketidaksamaan 11 seperti ini. Nah, oleh karena ketidaksamaan 10 dan 11 ini dipenuhi, maka periodik 2 poin pada persamaan satu model yang tadi ini merupakan stabil asimptotik. Lebih lanjut, ketika A dan C memenuhi ketidaksamaan 11 ini, yaitu min A pangkat 3 plus C plus 2 dikalikan A kuadrat plus 2C plus 3 dikalikan A plus C sama dengan 0, maka persamaan 1 atau model yang tadi itu mengalami saddle node bifurcation. Dan ketika A dan C ini memenuhi persamaan 10, yakni min A pangkat 4 plus 2 dikalikan C plus 1 dikalikan A pangkat 3 plus min C kuadrat plus 2C plus 5 dikalikan A kuadrat min 2C dikalikan C plus 1 dikalikan A min C kuadrat sama dengan 0, maka persamaan satu atau model tadi itu mengalami period doubling bifurcation, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kami menggunakan Python untuk menyimulasikan model tadi. Pada gambar A ini kami mengambil A sama dengan 1,5 dan C 0,5. Dapat diperhatikan gambar berikut. Dan pada gambar B ini kami mengambil A sama dengan 2 dan C sama dengan 0,9 seperti ini. Dan pada penyusunan materi ini kami menggunakan daftar pustaka sebagai berikut. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kritik serta saran yang membangun akan sangat kami tunggu dan terima dengan baik, insya Allah. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.